Halo sobat pecinta sepak bola, seperti biasa kami telah merangkum beberapa update berita sepak bola terbaru untuk kalian semua. Jadi silakan tonton video ini dan selamat menyaksikan. Manchester United memang tengah mengejar Jadon Sancho. Winger Borussia Dortmund itu menjadi target transfer utama Setan Merah. Namun hingga saat ini, mereka masih sulit untuk mendapatkan jasa sang winger. The Athletic mengklaim bahwa Ole Gunnar Solskjaer punya alternatif jika mereka gagal mendapatkan Sancho. MU berencana untuk merekrut winger Bayern Munchen, Kingsley Coman. Solskjaer menilai Coman bisa memberikan dampak yang besar di lini serang MU musim depan sehingga ia tertarik untuk merekrutnya. Menurut laporan yang sama, Coman juga membuka diri untuk pindah ke Old Trafford. Sementara itu, Setan Merah diberitakan harus siap keluar uang banyak untuk mengamankan jasa Coman. Pasalnya sang playmaker masih memiliki kontrak berdurasi 3 tahun di Allianz Arena. Permainan apik yang ditampilkan Ferran Torres bersama Valencia dalam beberapa musim terakhir ternyata sampai ke telinga Manchester City dan Manchester United. Dua raksasa Premier League itu diberitakan tertarik untuk memboyong Torres di musim panas nanti. The Telegraph mengklaim bahwa duo Manchester bakal kesulitan untuk mengamankan sang winger. Pasalnya pihak Valencia membandrol harga yang cukup tinggi untuk Torres. Mereka diberitakan akan menjual sang winger di kisaran angka 80 juta euro. Masih menurut laporan yang sama, angka tersebut sebenarnya sudah turun sekitar 20 juta euro karena Torres kabarnya punya klausul rilis sebesar 100 juta euro. Beberapa pekan terakhir, nama Kai Havertz memang santer digosipkan akan merapat ke Chelsea. Namun sejauh ini transfer tersebut masih jauh dari kata tuntas. Chelsea dirumorkan kesulitan untuk menebus mahar transfer sang playmaker yang terbilang cukup tinggi. Media Express memberitakan bahwa Chelsea ternyata punya rencana cadangan jika mereka gagal merekrut Havertz. The Blues akan coba mengarahkan radar mereka ke gelandang Mönchengladbach, Denis Zakaria. Pertimbangan utama mengapa Chelsea ingin merekrut Zakaria karena performanya yang apik musim ini. Alasan lain Chelsea ingin merekrut Zakaria adalah karena harganya yang lebih terjangkau. Ia diberitakan bisa direkrut di kisaran angka 40 juta euro saja di musim panas ini. Harry Maguire sejauh ini memberikan dampak yang cukup besar untuk lini pertahanan MU. Namun Solskjaer menilai sang kapten belum punya tandem yang sepadan sehingga ia kini sedang mencari-cari bek tengah baru di musim panas nanti. Record mengklaim bahwa MU sudah mengantongi satu nama untuk tandem Maguire musim depan. Mereka berencana merekrut Gabriel Magalhaes dari Lille. Menurut laporan yang sama, Magalhaes sebenarnya bukan pilihan pertama Manchester United di musim panas nanti. Sang pemain masuk dalam radar MU lantaran memiliki harga yang terjangkau. Manajemen MU tidak perlu keluar uang banyak untuk mengamankan jasa Magalhaes. Bek asal Brasil itu dikabarkan bisa direkrut di angka 25 juta euro saja di musim panas nanti. Dalam beberapa musim terakhir, pada setiap bursa transfer, nama Kalidou Koulibaly selalu dikaitkan dengan klub-klub raksasa dunia. Yang terbaru, ia diberitakan menjadi incaran 3 raksasa Inggris, Liverpool, Manchester City, dan Manchester United. Ketika ditanyai mengenai prospek ia meninggalkan Napoli, Koulibaly pun menjawab, "Saya akan sangat gembira jika bisa bertahan di Napoli seumur hidup saya. Saya tidak bisa berjanji bahwa saya akan bertahan di sini. Saya adalah bagian dari proyek ini, dan ketika musim berakhir, saya akan berbicara dengan direktur terkait masa depan saya," ujar Koulibaly kepada radio Kiss Kiss. Pihak Napoli sendiri mengindikasikan bahwa mereka siap mendengarkan tawaran yang masuk untuk Koulibaly. Pierre-Emerick Aubameyang digosipkan akan hengkang dari Arsenal di musim panas nanti. Pasalnya hingga saat ini ia masih belum mau menaikkan kontrak baru. Padahal kontraknya akan resmi berakhir di tahun 2021 mendatang. LA Ten Sport mengklaim bahwa Arsenal sudah menyiapkan rencana jika mereka gagal mempertahankan Aubameyang. The Gunners berencana merekrut Raul Jimenez dari Wolverhampton. Menurut laporan yang sama, Arsenal harus siap merogoh kocek cukup dalam untuk mengamankan tanda tangan Jimenez. Itu dikarenakan sang striker bakal dibanderol di sekitar angka 65 juta pound sterling. Arsenal pun dikabarkan optimistis bisa mendatangkan Jimenez karena mereka akan menggunakan hasil penjualan Aubameyang untuk merekrut sang striker. Di musim perdananya bersama Barcelona, Ansu Fati tergolong tampil mengesankan. Ia tercatat mampu membuat 8 gol dan 1 assist bagi El Blaugrana. Sport mengklaim bahwa Barcelona ingin menjaga sang penyerang dari godaan klub lain. Untuk itu mereka akan menawarkan kontrak baru bagi Fati dalam waktu dekat ini.
Barcelona akan segera mengirimkan draft kontrak baru untuk Fati. Sang penyerang kabarnya akan diberikan kontrak bernilai besar dan juga berdurasi panjang. Meski laporan itu tidak merinci berapa besar dan durasi kontrak tersebut, namun Barcelona percaya diri bahwa sang penyerang mau memperpanjang kontraknya di Camp Nou. Di musim panas nanti, Antonio Conte ingin menambah stok pasukannya. Ia ingin mendatangkan sejumlah pemain berkualitas ke Giuseppe Meazza. Gazeta Dello Sport mengklaim bahwa ada satu target besar yang akan coba direkrut Inter di musim panas nanti. Mereka disebut akan mencoba mendatangkan Lionel Messi ke skuad mereka musim depan. Menurut laporan yang sama, Inter punya ide gila ini setelah melihat kondisi Messi di Barcelona, di mana Messi diberitakan tengah mempertimbangkan untuk hengkang dari Camp Nou jika kondisi Barcelona tidak kunjung membaik. Pihak Inter Milan tahu bahwa Messi punya klausul spesial di dalam kontraknya, di mana sang pemain bisa meninggalkan Barcelona meski kontraknya belum berakhir. Pihak Inter akan mencoba merayu Messi untuk mengaktifkan klausul tersebut agar mereka bisa merekrutnya di musim panas nanti. Spekulasi terkait masa depan penjaga gawang utama Barcelona, Marc-Andre ter Stegen, menjadi pembicaraan hangat dalam beberapa bulan terakhir. Seperti diketahui, pembicaraan terkait kontrak barunya memang belum menunjukkan perkembangan signifikan. Sebelumnya, Barca dikabarkan sudah menyiapkan kontrak sampai tahun 2027. Namun, sang pemain tetap menuntut kenaikan gaji yang mencapai 15 juta euro per tahunnya. Dikabarkan masih belum menyerah. Kini, menurut laporan dari Football Espanya, Barcelona akan kembali membuka negosiasi soal kontrak baru ter Stegen. Bahkan hal ini menjadi prioritas utama Dewan Klub. Terlebih sebelumnya beredar kabar bahwa Chelsea tertarik untuk menjadikan kiper asal Jerman itu sebagai pengganti Kepa Arrizabalaga yang dirumorkan akan kembali ke Spanyol dan membela Valencia. Mohamed Salah baru saja mengantarkan Liverpool meraih juara Premier League. Meskipun begitu, Salah enggan menjamin bakal tetap bermain di Anfield musim depan. Salah sendiri tampil sangat cemerlang pada musim ini. Pemain asal Mesir itu menyumbang 23 gol dari 47 penampilan di semua kompetisi. Namanya memang sudah lama digosipkan bakal pindah ke Real Madrid. Namun meski terikat kontrak hingga tahun 2023, Salah enggan mengucapkan komitmen kepada raksasa Inggris itu. Saya hanya ingin menikmati hari ini, menikmati momen. Tidak ada yang tahu soal masa depan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Kita lihat saja nanti, kata Salah kepada LAFM Kolombia. Victor Moses berpeluang tetap berkarir di Italia pada musim 2020-2021. Spekulasi terkait masa depan Victor Moses mulai menyita perhatian dalam beberapa waktu terakhir. Pasalnya, walau sudah bereuni dengan Antonio Conte di Inter Milan, dia tetap tak menjadi pilihan utama sang pelatih seperti apa yang terjadi kala keduanya bekerja sama di Chelsea. Hal ini memperkuat kabar jika pemain asal Nigeria itu akan kembali mengadu nasib dengan klub lain, mengingat dirinya memang tidak menjadi pilihan utama Frank Lampard. Namun menurut laporan dari Football Italia, Moses tampaknya berpeluang tetap berkarir di Serie A. Pasalnya dia masuk dalam rencana belanja AS Roma musim depan. Tinggalkan Liverpool, Adam Lallana berpotensi gabung ke Brighton and Hove Albion. Usai menjuarai Liga Inggris 2019-2020, Liverpool memang berencana untuk melepas beberapa pemainnya di musim panas ini. Salah satu di antaranya adalah Adam Lallana. Publik tentu dibuat penasaran terkait klub mana yang akan dipilih pemain asal Inggris itu. Namun kini menurut laporan dari Independent, Brighton and Hove Albion dikabarkan menjadi tim yang paling berpeluang untuk mendapatkan tanda tangan Lallana. Samuel Umtiti masuk dalam rencana transfer Arsenal, Everton, dan West Ham United. Barcelona sudah berencana untuk melakukan perombakan skuad di musim panas 2020. Beredar kabar bahwa mereka akan melepas setidaknya 12 pemain, termasuk diantaranya adalah Samuel Umtiti. Sebagaimana menurut laporan dari Football Espanya, pemain asal Prancis itu tampaknya berpeluang melanjutkan karirnya ke Inggris. Pasalnya dia masuk dalam rencana belanja Arsenal, Everton, dan West Ham United. Newcastle United dikalahkan oleh Liverpool dengan skor 3-1 di laga pamungkas Premier League 2019-2020 yang berlangsung di St. James Park. Newcastle sempat mengejutkan Liverpool lebih dulu di laga ini. Mereka unggul cepat melalui gol dari Dwight Gayle. First half and they played the free kick through and here's Dwight Gayle with an early chance and he scored. Liverpool sendiri banyak melakukan rotasi pada laga ini, namun para pemain lapis kedua tak tampil mengecewakan. Mereka mencetak gol melalui aksi dari Virgil van Dijk di menit ke-38,
From the goal line, Oxlade-Chamberlain's cross, then a header that Dubravka Divock Origi di menit ke-59. diagonal for Robertson, back down for Origi. What a goal! Dan gol dari Sadio Mane di menit ke-89. On the attack, Sadio Mane into the box on his right. Mane, what a... Arsenal memetik kemenangan penting kala menjamu Watford di pekan pamungkas Premier League 2019-2020 yang berlangsung di Emirates Stadium. The Gunners menang tipis dengan skor 3-2. Pierre-Emerick Aubameyang memborong 2 gol pada laga ini. Satu gol Arsenal lainnya dicetak oleh Kieran Tierney. Sementara Watford membalas melalui penalti dari Troy Deeney. Dan gol dari Danny Welbeck di babak kedua. Hasil ini tidak mengubah banyak hal. Arsenal naik 2 tingkat ke peringkat ke-8 klasemen akhir dengan raihan 56 poin. Tidak ada tiket Eropa untuk The Gunners, kecuali jika mereka berhasil menjuari FA Cup 2020 nanti. Sementara Watford dipastikan turun kasta dengan hanya 34 poin di peringkat ke-18, menemani Bournemouth dan Norwich City. Manchester United sukses menumbangkan Leicester City dengan 2-0 dalam laga Premier League 2019-2020 pekan ke-38 yang digelar di King Power Stadium. Setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol sepanjang babak pertama, Manchester United sukses memastikan kemenangan berkat eksekusi penalti dari Bruno Fernandes di babak kedua. Bruno Fernandes against Michael. That could... Dan gol dari Jesse Lingard di akhir pertandingan. Michael. Oh, he's lost it to Lingard. Jesse Lingard. Berkat hasil ini, Manchester United pun berhak mengakhiri musim di peringkat 3 klasemen sekaligus mendapat 1 jatah ke putaran grup Liga Champions musim depan. Sementara itu, Leicester harus puas mengakhiri musim di posisi kelima atau 1 jatah ke Liga Eropa musim depan. Chelsea berhasil mengalahkan Wolverhampton 2 gol tanpa balas dalam laga Premier League 2019-2020 pekan ke-38 yang dihelat di Stamford Bridge. 2 gol kemenangan Chelsea semuanya lahir di penghujung babak pertama, yang masing-masing tercipta dari eksekusi tendangan bebas cantik dari Mason Mount. Dan berhasil digandakan melalui aksi dari Olivier Giroud. Berkat hasil ini, Chelsea mengakhiri musim di peringkat 4 klasemen sekaligus memastikan 1 jatah ke Liga Champions musim depan. Sementara itu, Wolverhampton harus rela disalip Tottenham Hotspur di klasemen, di mana Wolves mengakhiri musim di posisi 7 klasemen. Bomber milik Leicester City, Jamie Vardy, resmi meraih penghargaan Golden Boot setelah menjadi top skor Premier League musim 2019-2020. Total pada sepanjang musim ini, Vardy telah mengemas 23 gol. Ia unggul 1 gol dari pesaing terdekatnya, yakni striker Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang dan penyerang Southampton Danny Ings. Keduanya sama-sama mengemas 22 gol. Keduanya sebenarnya juga memiliki kans menyalip Vardy, karena saat Leicester City menghadapi Manchester United di pekan ke-38, striker berusia 33 tahun itu tidak mencetak gol. Kiper Manchester City, Ederson, sukses meraih penghargaan Golden Glove Premier League 2019-2020 mengalahkan kiper Liverpool, Alisson Becker. Kepastian Ederson meraih penghargaan tersebut didapat setelah Manchester City menjalani laga pekan 38 EPL melawan Norwich City. Di laga tersebut, ia meraih clean sheet dan membantu timnya menang telak 5-0. Itu adalah torehan clean sheet yang ke-16 pada musim ini. Jumlah tersebut menjadi yang paling banyak dibanding kiper-kiper lainnya di Premier League. Juventus resmi mengunci gelar juara alias Scudetto Serie A Italia musim 2019-2020 setelah berhasil menang 2-0 atas Sampdoria yang berlangsung di Allianz Stadium. Dalam laga Giornata 36 ini, Juventus menang berkat 2 gol yang masing-masing diciptakan oleh Cristiano Ronaldo di babak pertama dan Federico Bernardeschi di babak kedua. Space for him now, and Audero spills it. The
Dengan 2 laga tersisa, raihan 83 poin milik Juventus secara matematis sudah tak bisa dikejar lagi oleh Inter Milan yang mengoleksi 76 poin, serta Atalanta dan Lazio yang masing-masing mengumpulkan poin 75. Oke sobat pecinta sepak bola, itulah tadi beberapa update berita sepak bola terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.